Bab 3, menganalisis kebijakan pemerintahan. Pemerintah, yang seharusnya mewakili rakyat, justru lebih sering terlihat tidak berpihak pada rakyat. Mengapa ada begitu banyak kebijakan pemerintah yang terasa menjegal langkah rakyat untuk mencapai kemakmuran? Koefisien Gini, rasio Gini Indonesia saat ini mendekati angka rawan. Mas, sahabat saya berkata gusar. Sahabat saya ini adalah seorang wanita, pakar ekonomi makro, doktor yang sering muncul di layar kaca. Siang itu, ia meluangkan waktunya bersama saya sekitar 2 jam, di sela waktunya yang sibuk. Ia datang ke bangunan tua kantor saya di Bilangan Jakarta Selatan. Gini, istilah ini lumayan familiar bagi saya walau saya bukan akademisi ekonomi atau ekonom. Data Gini selalu saya perlukan dalam setiap pengambilan keputusan korporasi. Korporasi memang ekonomi mikro namun kami membaca prospek sebagai bagian dari indikasi ekonomi makro, jadi, rasio Gini selalu jadi meteran dan sudut pandang yang perlu dipaham. Secara global, koefisien Gini, Gini ratio, adalah tolok ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat. Secara keseluruhan, dalam masyarakat, angka koefisien ini berkisar antara 0, pemerataan sempurna, hingga 1 atau buruk, bahasa sederhananya, koefisien Gini menggambarkan jurang antara kaya dan si miskin yang semakin lebar jika angkanya semakin mendekati angka 1. Angka yang bisa dikatakan berbahaya dalam dunia pemerintahan adalah 0. 43 ke atas, angka ini di banyak negara digunakan untuk merumuskan indikasi sistem pertahanan atau defense mechanism sebuah negara. Di angka 0,43, sering terjadi pergolakan politik, konflik yang mudah ditunggangi, dan kegerahan masyarakat sehingga umumnya mereka mudah diadu domba. Ujung-ujungnya, negara dalam kondisi ini mudah ditaklukkan bangsa lain. Saya berusaha menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Jika sebuah negara memiliki rasio Gini 0,43, artinya jika sahabat bertemu 1000 orang di wilayah tersebut, 43 orang di antara mereka adalah orang miskin. Walau dalam kenyataannya implementasi koefisien Gini tidak sesaklek ini, pemahaman seperti ini bertujuan untuk memudahkan kita menerima berdiskusi dan berbagi gambaran. Lalu, apa definisi miskin? Miskin bisa didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk menghidupi dirinya sendiri, bahkan, untuk kebutuhan mendasar seperti makan dan minum yang normal 3 kali sehari mereka tidak mampu memenuhinya. Orang-orang ini harus disupport oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Orang miskin bisa diibaratkan seperti anak-anak yang belum memiliki income. Memang, di Indonesia sendiri tidak sedikit mahasiswa masih bergantung orang tuanya, bahkan, ada anak yang sudah menikah masih bergantung pada orang tuanya. Pemerintah merasa perlu memperhalus bahasa dan mengganti kata miskin dengan kata prasejahtera. Padahal, menurut saya ini tidak perlu. Kita harus terbiasa dengan fakta tanpa eufemisme dan penghalusan. Namun, kata ini tidak perlu pula dibesar-besarkan hingga menimbulkan megalomania. Cukup fakta, as it is, baik secara bahasa maupun data. Ketika sahabat saya mengatakan rasio Gini Indonesia rawan, saya terdiam. Seberapa rawan? Berapa angkanya? Saya perlu kepastian. Sekarang, rasio Indonesia ada di angka berapa? Dia menjawab pelan, di angka 0,38. Mas, saya mengatupkan mulut, angka ini semakin besar. Pertanda buruk ketika jurang kaya dan miskin melebar begini. Sebagai manusia ekonomi saya langsung terdiam dan memutar otak. Ini peluang atau ancaman? Saya melakukan hal yang selalu saya lakukan saat pikiran saya kusut memikirkan negara ini, menganalisis posisi saya. Apakah saya harus memaki pemerintah beserta jajaran kabinetnya atau bergerak melihat peluang dan mengambilnya? Kalau sahabat bagaimana? Apa yang akan Anda lakukan?